Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda dengan NIM 24002-064 dari Departemen Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang distori pesan dalam komunikasi organisasi. Kehidupan organisasi dalam masyarakat luas pun terjadi, sehingga distori ini pun seringkali mengaburkan fakta dan data sebenarnya. Dalam distori pesan itu sendiri, terjadi penambahan dan pengurangan pesan. Ketepatan komunikasi menunjukkan kepada kemampuan orang untuk memproduksi atau menciptakan suatu pesan dengan tepat. Dalam komunikasi, istilah ketepatan digunakan untuk menguraikan tingkat persesuaian arti pesan yang dimaksudkan oleh si pengirim. Pesan dengan arti yang diinterpretasikan si penerima. Kekurangan ketepatan atau perbedaan arti di antara yang dimaksudkan oleh si pengirim dengan interpretasi di penerima dinamakan distori. Perbedaan arti atau distori pesan dapat merupakan hal yang kritis dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi dan arti pesan berubah dari apa yang dimaksudkan ketika pesan itu melewati individu dalam jaringan komunikasi. Proses komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, dan berbagai arah ada yang terjadi dengan cara yang simultan, secara seri atau berantai. Pesan yang didistribusikan dengan cara simultan mudah terkena perubahan dan distori bila dibandingkan dengan komunikasi interpersonal. Distori dalam komunikasi organisasi merujuk pada perubahan, gangguan, atau penyimpangan dari pesan yang dimaksudkan dalam proses komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Distori ini dapat menyebabkan pesan yang dikirim tidak diterima atau dipahami dengan cara yang benar oleh penerima, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman, kebingungannya informasi, atau bahkan konflik dalam organisasi. Dalam konteks komunikasi organisasi, distori bisa terjadi pada berbagai tahap komunikasi, baik pada tahap pengirim pesan, penerima pesan, atau interpretasi pesan oleh penerima. Distori ini seringkali mempengaruhi efektivitas komunikasi dan bisa berdampak negatif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Distori komunikasi dalam organisasi dapat terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Faktor-faktor penyebab distori komunikasi ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu faktor individual, faktor komunikasi, faktor situasi, dan faktor sendiri. Berikut adalah penjelasan tentang faktor-faktor penyebab distori komunikasi dalam organisasi. Faktor individu. Perbedaan persepsi setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai pribadi yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menafsirkan informasi. Perbedaan persepsi ini bisa menyebabkan kesalahpahaman, emosi yang kuat, seperti marah, frustasi, atau kebahagiaan dapat mempengaruhi cara seseorang mengirimkan atau menerima pesan. Komunikasi yang dipengaruhi emosi cenderung tidak objektif dan tidak menyebabkan distori. Keterbatasan pemahaman jika individu tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang suatu topik. Mereka mungkin akan menginterpretasikan pesan secara salah. Bias dan stereotip pemikiran. Bias terhadap individu atau kelompok tertentu dapat mengganggu komunikasi dan menyebabkan distori dalam penerima pesan. Mengatasi distori pesan dalam komunikasi organisasi. Hal yang sangat penting untuk memastikan pesan yang disampaikan
dapat dipahami secara jelas dan akurat oleh penerima. Distori pesan dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman, bahkan konflik dalam organisasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan produktivitas. Berikut adalah beberapa cara efektif yang untuk mengatasi distori pesan dalam komunikasi organisasi. Menyusun pesan yang jelas dan tepat, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, hindari penggunaan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh semua orang dalam organisasi. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan benar oleh penerima. Penyusunan pesan yang terstruktur, pesan yang terorganisir dengan baik akan lebih mudah dipahami. Mulailah dengan informasi penting terlebih dahulu, lalu jelaskan secara rinci di bagian berikut. Hindari ambiguitas jangan gunakan kata-kata atau kalimat yang bisa memiliki banyak makna. Pastikan bahwa pesan yang disampaikan memiliki arti yang jelas dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Sesuai saluran dengan jenis pesan, pilihlah saluran yang paling sesuai dengan jenis pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, untuk informasi yang kompleks atau membutuhkan diskusi lebih lanjut, komunikasi tatap muka atau video conference lebih efektif daripada email. Perhatikan efektivitas saluran komunikasi. Pastikan saluran yang digunakan berfungsi dengan baik. Misalnya, jika menggunakan email atau platform digital lainnya, pastikan jaringan stabil dan perangkat dapat digunakan dengan lancar. Menghindari penyaring filtering. Sampaikan pesan secara utuh. Hindari penyaringan informasi dengan cara menyembunyikan atau memodifikasi pesan agar lebih menguntungkan pihak tertentu. Menyampaikan pesan secara utuh, bahkan jika ada informasi yang tidak nyaman, dengan lebih baik agar penerima bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi lengkap. Transparansi, ciptakan budaya komunikasi yang transparan, di mana semua informasi penting dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.